Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, meskipun kalian belajar dari rumah. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi baru. Sebelumnya kita ketemu dengan materi baru produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk yang kelas 11, materi baru ini adalah tentang komputer akuntansi. Ini adalah sebuah software aplikasi, tapi sebelum kita masuk ke software aplikasinya, alangkah baiknya kita kenalan dulu siapa sih Mayop ini. Yuk kita lihat sekarang. Oke, sebelum kita mengenal apa itu Mayop, berkenalan langsung dengan komputer akuntansi atau Mayop versi 19, ada baiknya kita ketahui dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu menerapkan program komputer akuntansi, dan yang kedua yaitu menerapkan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan jasa, sehingga kalian yang di kelas 11 nanti fokusnya untuk perusahaan jasa. Oke. Nah, pengenal Mayop ini meliputi tiga bab yaitu atau tiga materi, yaitu yang pertama pengertian Mayop, yang kedua sejarah Mayop, dan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan dari Mayop. Pengertian Mayop. Mayop Mind Your Own Business merupakan sebuah software untuk mengelola data-data akuntansi secara otomatis. Software ini dapat digunakan untuk melakukan pembukuan secara cepat, lengkap, dan akurat. Sejarah Mayop. Mayop pertama kali berdiri di Australia pada tahun 1991. Mayop merupakan salah satu perusahaan yang sukses dan berhasil mengenali kebutuhan pasar yang unik. Di tahun 1996, Mayop mulai berkembang dan mulai membuka 6 cabang untuk mencakup pemasaran, yaitu di US, Kanada, United Kingdom atau UK, Australia, New Zealand, dan Asia. Pada tahun 1999, saham Mayop Limited mulai diperdagangkan di pasar saham Australia dan menjadi most successful stock listing di Australian Stock Listing. Sampai dengan tahun ini, Mayop berkembang dan terjual sampai dengan 1 juta kopi. Di Asia, perkembangan Mayop mengalami percepatan yang luar biasa dan diharapkan akan mendekati kecepatan perkembangan penggunaan dengan region lain di dunia. Nah, ini adalah beberapa keunggulan Mayop. Ada 7 keunggulan di sini karena karena software akuntansi Mayop ini banyak sekali peminatnya dan laku keras di pasaran. Maka yang pertama, kenapa sampai laku di pasaran? Yang pertama keunggulannya yaitu mudah untuk digunakan. Hal ini dikarenakan dalam aplikasi Mayop ini terdapat fitur-fitur yang mudah untuk pengoperasiannya, dan juga untuk user atau pengguna yang belum mempelajari lebih jauh atau belum mengenal lebih jauh tentang akuntansi. Kemudian keunggulan yang kedua, pengolahan perhitungan akuntansi yang akurat dan tepat, sehingga kalian tinggal memasukkan saja nama-nama akun yang akan digunakan, maka dalam aplikasi Mayop ini yang akan mengolah sendiri tentang akuntansi yang akurat. Kemudian yang ketiga, dapat membantu pengolahan manajemen proyek. Yang keempat, tidak memerlukan maintenance. Di sini dimaksudkan bahwa ketika aplikasi Mayop ini sudah diinstal di laptop kalian masing-masing, maka kalian tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan tiap bulannya. Istilahnya tidak ada berlangganan. Kemudian yang kelima, harganya yang cukup murah untuk standar unit usaha kecil dan menengah. Kemudian yang keenam, terintegrasi dengan database perusahaan. Selain mudah untuk digunakan, Mayop ini juga bisa atau mudah untuk disandingkan dengan database yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Keunggulan yang ketujuh, lebih cepat dalam melakukan perhitungan akuntansi. Selain keunggulan, Mayop juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu tidak adanya fitur pelaporan perpajakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan perkembangan awalnya Mayop ini berdiri di Australia, sehingga fitur pelaporan perpajakannya menggunakan standar internasional, sehingga ketika dipakai di Indonesia harus disesuaikan. Kemudian kekurangan yang berikutnya, hanya bisa dilakukan pada satu perusahaan, tidak bisa untuk multi perusahaan atau anak cabang. Kemudian yang ketiga, belum tersedia dalam bahasa Indonesia.
Sama seperti yang awal, bahwa MYOB ini pertama kali dikenalkan di Australia, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa internasional atau bahasa Inggris. Jadi kalian juga harus terbiasa dengan nama-nama akun yang memakai bahasa asing. Seperti harta itu kan bahasa asingnya aset, jadi kalian harus terbiasa pakai aset, liability, equity, revenue, seperti itu. Kemudian kekurangan yang berikutnya yaitu belum mendukung multi currency. Sama seperti yang di atas, bahwa perkembangan yang mulai dikenal di Australia, maka yang dipakai adalah pakai standar keuangan dari internasional, yaitu memakai mata uang dolar. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu belum mendukung fitur multi gudang. Sama seperti yang ini, jadi tidak bisa dipakai untuk beberapa perusahaan. Jika perusahaan tersebut memiliki beberapa gudang, maka hanya satu aplikasi MYOB digunakan hanya untuk satu gudang. Oke, selanjutnya saya akan perlihatkan aplikasinya MYOB seperti tampilannya seperti apa. Tetap diperhatikan ya. Oke, setelah kalian tadi mengenal apa itu MYOB, bagaimana kelebihan dan kekurangannya, sekarang kalian akan saya kasih tahu aplikasinya seperti apa tampilannya. Ini aplikasi MYOB Accounting Lite Plus yang versi 19 yang saya punya. Jadi nanti kalian bisa belajar sendiri di rumah. Nanti juga kalian yang punya laptop silahkan dibawa, akan saya kasih aplikasinya untuk yang versi 19. Oke, sekarang kita klik 2 kali. Nah, di sini tampilan awalnya sebelum masuk ke aplikasi MYOB ada 5 tombol. Di sini ada Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Dari masing-masing tombol ini punya fungsinya masing-masing. Yang pertama, tombol Open digunakan untuk membuka file yang sudah tersimpan di aplikasi MYOB. File yang dimaksud adalah file data perusahaan yang sudah kalian simpan. Kemudian untuk Create digunakan untuk membuka atau menyusun data awal perusahaan yang baru. Untuk yang Explore, di sini disimpan adalah beberapa contoh dari perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang. Kemudian yang berikutnya, What's New, adalah dipakai untuk menginformasikan fitur apa sih yang terbaru yang ada di tiap versinya. Kemudian yang berikutnya adalah tombol Exit, digunakan untuk keluar dari aplikasi MYOB. Nah, selanjutnya kalian belum punya file data perusahaan baru, jadi untuk menyusunnya silahkan klik tombol Create. Nah, tampilannya seperti ini di introduction-nya. Selamat datang di MYOB. Welcome to the MYOB New Company File Assistant. Di sini silahkan langsung klik Next. Kemudian berikutnya ada beberapa kolom yang harus diisi. Silakan dilompati untuk serial number, langsung isi ke company name-nya. ABN-nya juga silakan dilompati. Oke, setelah kalian isi kolom-kolomnya, silakan klik Next. Oke, di sini untuk isian berikutnya di accounting information adalah menyatakan tentang accounting year-nya. Di sini tertera current financial year adalah tahun di mana kalian akan membuka atau mencatat data awal perusahaan. Kalian menggunakan tahun berapa ketika perusahaan tersebut berdiri atau awal pencatatan accountingnya. Kita pakai yang tahun 2020. Berikutnya, last month of financial year adalah akhir bulan dari financial year yang sudah kalian pilih. Akhir bulannya yaitu bulan Desember. Berikutnya, conversion month adalah awal bulannya. Kita pakai Januari. Jadi rentang waktu Januari sampai dengan Desember, maka diisi di sini number of accounting period adalah
selama 12 bulan. Sini ada 12 dan 13, kita pilih yang 12. Oke, silakan klik next. Berikutnya, ini adalah konfirmasi tentang accounting information yang sudah kalian isi sebelumnya. Apakah sudah benar? Your financial year is January, tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Kemudian conversion month-nya adalah 1 Januari 2020. Apakah sudah betul atau belum? Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, silakan klik tombol back. Kalau sudah menurut kalian benar, maka silakan klik tombol next. Nah, di sini ini adalah pilihan. Di sini ada beberapa pilihan, ada 3 pilihan yang kalian harus pilih untuk membuat akun data perusahaan. Yang pertama yaitu apakah kalian memilih, I would like to start with one of the list provided by Accountwright Plus. Apakah kalian akan memilih salah satu yang sudah disediakan oleh Mayop ini, di aplikasi Mayop ini, atau yang kedua, I would like to import a list of account provide. Apakah kalian akan mengimpor? Import ini dari Microsoft Excel dimasukkan ke aplikasi Mayop. Data dari Microsoft Excel diimpor ke aplikasi Mayop. Atau yang ketiga, kalian pilih I would like to build my own account. Ataukah kalian akan menyusun sendiri akun list yang akan digunakan di aplikasi Mayop. Kalau silahkan nanti dipilih salah satu. Kita coba pilih yang paling atas ya. Kemudian kita klik tombol next. Kita pilih yang sudah ada di sini. Oke, tampilan selanjutnya adalah account list. Di sini ada industri klasifikasi. Ya, klasifikasi industri silakan dipilih. Ada pertanian, ada produksi, ada perdagangan, agriculture, manufacture, retail, service, other, dan all. Silakan kita pilih karena fokusnya yang untuk kelas 11 adalah di perusahaan jasa, maka kita pilih perusahaannya, klasifikasinya di service. Tip of bisnisnya silakan diklik di garis panah ke bawah, silakan dipilih. Kita coba pakai yang barbershop atau beauty salon, usaha salon, usaha jasa salon atau barbershop. Oke, kita use business type, klik. Nah, di sini langsung di account listnya akan tampil akun-akun yang biasanya dipakai di perusahaan jasa, salon, atau barbershop. Oke, silakan bisa dilihat untuk diklik panah ke bawah seperti ini atau ditarik langsung ke bawah seperti ini. Ya, setelah itu kalau sudah selesai seperti ini, silakan klik tombol next. Nah, di sini sudah ada create your company file, sudah kalian istilahnya sudah sukses membuat data awal perusahaan baru. Kalau memang misalnya ada beberapa yang butuh kalian rubah atau kalian masih belum yakin, silahkan klik tombol change. Kalau sudah benar maka silahkan klik tombol next. Nah, oke, di override yes. Nah, ini ada tampilan setup asisten. Setup asisten akan kembali ke file yang sebelumnya. Untuk yang comment center akan lanjut ke pengisian account listnya. Oke, kita klik yang comment center. Nah, tampilan awalnya di aplikasi Mayop seperti ini setelah kalian masukkan data awal perusahaan baru. Oke anak-anak, sampai di sini apakah kalian paham atau masih ada yang ditanyakan? Silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, untuk selanjutnya pertemuan selanjutnya saya akan beri kalian contoh kasus untuk diisi di akunnya seperti ini ya. Untuk hari ini sampai di sini dulu penjelasan tentang Mayop, pengenalan tentang Mayop dan aplikasinya seperti apa. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.